Indonesianya itu kalau gross profit itu adalah laba kotor. Nah, kita akan menganalisis perolehan dari laba kotor perusahaan. Nah, kemarin sudah menghitung produk sampingan dan produk utama, cara memisahkan biayanya, biaya yang dikeluarkan bersama itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang laba kotor, analisis laba kotor. Nah, kita ingat dulu, kembali ke akuntansi dasar, apa itu laba kotor? Laba kotor itu merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Kalau dalam hal ini, mana yang bersifat sebagai pendapatan perusahaan dan mana yang bersifat sebagai beban antara penjualan dan harga pokok. Coba ada yang mau mencoba? Mana yang bersifat sebagai beban dan mana yang bersifat sebagai pendapatan perusahaan. Nah, laba kotor ini dihitung dari pengurangan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok. Mana yang kira-kira menjadi pemasukan perusahaan adalah akun penjualan atau harga pokok penjualan? Kira-kira. Penjualan itu pendapatannya ya, Bu? Yes, benar jadi. Penjualannya itu adalah pendapatan perusahaan. Ingat-ingat ya, ini merupakan pendapatan perusahaan. Berarti penjualan itu merupakan sumber cuannya perusahaan. Kebalikannya kalau dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini bersifat sebagai beban. Jadi misalnya kalau dalam perusahaan dagang, dulu beli berapa, misalnya beli kopi 10 renteng apa ya, 10 pak itu tuh 10.000 dijual kembali 12.000. Berarti penjualannya 12.000, 10.000 merupakan harga pokok penjualan atau beban. Berarti dalam hal ini, kalau misalnya harga pokok penjualannya itu lebih besar dari penjualan, berarti perusahaan tersebut untung atau rugi? Kalau harga pokok penjualannya lebih besar daripada penjualan, untung atau rugi? Rugi, Bu. Betul, rugi. Ingat-ingat ya, berarti nanti ketika menganalisis laba kotor, ketika HPP-nya itu justru lebih tinggi, itu berarti malah rugi. Nah, laba kotor di sini disebut dengan gross profit. Gross profit. Nah, kalau misalnya bisa juga disebut gross profit margin. Kalau dulu dalam perusahaan dagang, laba kotor ini dihitung dari penjualan bersih dikurangi HPP ya. Nah, penjualan bersih ini penjualan setelah dikurangi retur atau potongan penjualan. Nah, kemudian analisis laba kotor merupakan bagian dari analisis laba. Kenapa? Karena laba kotor ini nanti akan digunakan sebagai dasar menghitung laba bersih. Laba kotor itu dari laba penjualan, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan di luar dari laba biaya penjualan, nanti akan menghasilkan laba bersih. Nah, analisis laba kotor ini digunakan untuk memecah atau membagi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan menentukan penyebab penyimpangan laba kotor atau elemen-elemen yang berhubungan dengan laba kotor tersebut. Jadi, kenapa kita perlu menganalisis laba kotor? Karena kita ingin mengetahui bagian mana aja sih dari segi kinerja atau kegiatan perusahaan yang bisa menghasilkan, menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Nah, itu laba kotor dianalisis lebih lanjut lagi. Karena laba kotor itu sumbernya dari kegiatan utama perusahaan. Lanjut. Nah, analisis perubahan laba kotor. Nah, laba kotor atau gross profit ini perlu dianalisis untuk mengetahui sebab perubahan tersebut. Baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan, berarti idealnya kalau kenaikan tadi yang menyebabkan penjualan itu lebih tinggi atau meningkat, atau perubahan yang tidak menguntungkan, berupa penurunan, atau yang menyebabkan misalnya HPP-nya semakin tinggi. Nah, perbedaannya disebabkan oleh dua faktor perubahan laba kotor itu, yaitu dari faktor hasil penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Jadi lebih positif perubahannya perusahaan. Kalau harga pokok penjualan itu dia bersifat sebagai beban. Jadi kalau semakin tinggi dia malah minus. Gitu ya. Apa-apa itu.
Nah, kemudian elemen yang menentukan perubahan laba kotor. Yang pertama dulu, yaitu penjualan. Jelas. Penjualan ini nanti akan dipengaruhi oleh dua hal. Harga jual per unit dan volume penjualan. Kalau harga jual per unitnya itu semakin meningkat, jelas penjualannya juga semakin tinggi. Apabila penjualan semakin tinggi tapi harga pokoknya juga semakin meningkat, berarti dia margin labanya tetap tidak banyak ada perubahan. Karena penjualan meningkat, biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Kemudian yang mempengaruhi perubahan laba kotor dari segi penjualan, yang kedua adalah volume penjualannya atau kuantitasnya. Kalau semakin banyak barang yang terjual, jelas nilai penjualannya juga semakin tinggi. Kemudian yang elemen yang kedua yang mempengaruhi perubahan laba kotor adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini juga ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, harga pokok penjualan per unit itu sama dengan sifatnya yang harga jual per unit. Kalau harga pokok penjualan per unitnya juga meningkat, justru dia akan bebannya semakin tinggi, maka dia cenderung akan mempengaruhi negatif, ada pengaruh negatif di perusahaan karena dia menekan laba atau bertolak belakang dengan adanya laba. Kemudian yang kedua, adanya volume penjualan. Kalau volume penjualannya meningkat atau kuantitasnya tinggi, berarti harga penjualan juga mengikuti volume secara kuantitas kan. Jadi semakin tinggi. Nah, yang perlu dikontrol adalah dua hal tersebut. Kita masuk ke elemen yang menentukan perubahan laba kotor. Perubahan dalam laba kotor atau gross profit perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut. Tadi di atas sudah disinggung, apakah perubahan tersebut menguntungkan, mengalami kenaikan, atau jelas sebaliknya yaitu merugikan, mengalami penurunan. Pada dasarnya ada dua penyebabnya, penjualan dan HPP. Nah, tadi sudah disinggung laba kotor itu bagaimana cara menghitungnya. Penjualan bersih dikurangi HPP. Kalau di situ tidak ada keterangan penjualan, misalnya ada penjualan tapi tidak ada return, tidak ada potongan, berarti dia sudah termasuk oleh penjualan bersih. Jadi penjualan kurang HPP itu ketemu laba kotor. Nilai yang dijual itu berapa, kemudian dulu belinya barang atau di produksinya itu memerlukan berapa biayanya, baru dikurangkan dari nilai penjualan, nah itu laba kotornya. Nah, laba kotor nanti dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya lain-lain, misalnya gaji, upah, atau biaya administrasi, listrik yang bukan pabrik. Nah, itu nanti ketemu laba bersih. Nah, yang pertama kita cara menganalisisnya dengan menghitung selisih laba kotor dulu. Rumus selisih laba kotor dihitung dari penjualan sesungguhnya dikurangi dengan HPP sesungguhnya, kemudian dikurangi anggaran penjualan dan dikurangi anggaran HPP. Intinya nanti selisih laba kotor itu kan dari perusahaan, misalnya di awal periode dia ada anggaran laba kotor yang akan dicapai sebesar bla bla bla. Nah, sesungguhnya realisasinya bagaimana? Nah, itu nanti diselisihkan. Rumusnya, laba kotor sesungguhnya dikurangi dengan anggaran laba kotor. Kalau misalnya laba kotor sesungguhnya itu lebih tinggi dari anggaran laba kotor, itu cenderung baik atau enggak? Sesungguhnya realisasinya lebih tinggi daripada yang dianggarkan untuk laba kotor. Baik atau tidak? Baik ya, Bu. Yes, baik. Karena anggarannya misalnya 5, ternyata dia bisa mencapai 6. Berarti realisasinya dia lebih tinggi. Berarti dia cenderung baik. Nah, selisih laba kotor kemudian bisa dihitung lagi pada analisis penyebabnya. Yang pertama, karena hasil penjualan dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena adanya perubahan harga jual per satuan produk. Jelas harga itu nanti akan mempengaruhi total penjualannya. Kemudian yang kedua, perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan. Kuantitas nanti akan mengikuti total penjualan. Semakin tinggi kuantitas produk yang terjual atau yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga total penjualan yang dihasilkan. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan.
Nah, ini perubahan harga pokok penjualan dapat disebabkan oleh dua hal juga. Harga pokok rata-rata per satuannya atau per unitnya. Ini per unit ya. Perubahannya jelas kalau per unit berubah, nanti HPP total juga berubah. Nanti akan mempengaruhi laba kotornya. Semakin tinggi HPP, semakin kecil margin laba kotornya. Kemudian perubahan kuantitas atau volume produk penjualan. Nah, kuantitas ini juga akan mempengaruhi total harga pokoknya. Mengikuti kuantitas dan nilai jualnya atau nilai harga pokoknya. Nah, 4 faktor penyebab perubahan laba kotor itu penyebabnya ada 4 juga. Tadi di breakdown lagi. Yang pertama nanti akan dihitung penyebab-penyebab. Ini analisisnya ya, ada 4. Dilihat dari 4. Yang pertama dari perubahan harga jual atau sales price variance. Tadi kan disebabkan kalau dari segi penjualan ada perubahan harga jual. Nah, kita lihat analisis laba kotor dari harga jualnya. Perubahan atau dari sales price variance. Yang kedua, dari perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Kalau awalnya dari yang pertama itu dari harga jualnya, kita lihat perubahan laba kotornya dari kuantitas produk yang terjual. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari harga pokok penjualan persatuan produknya atau cost price variance. Perubahan laba kotor itu bisa dilihat dari apakah dari HPP per unitnya itu berubah atau enggak. Perubahannya positif atau negatif. Kemudian yang terakhir, dilihat dari kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Kalau tadi dari price-nya, nah ini dari segi kuantitas harga pokoknya. Kuantitas dikalikan dengan price-nya atau cost volume variance. Nah, ini analisis selisih laba kotor tadi dari harga jual, kuantitas penjualan. Udah ya, tadi kita lihat ya. Yang dua teratas itu merupakan analisis selisih penjualan, yang bawah dia masuk ke analisis selisih HPP-nya. Jadi laba kotor itu kan dilihat dari dua, penjualan dan HPP. Nah, masing-masing faktor tersebut dianalisis lebih lanjut lagi dari harganya dan dari volumenya atau kuantitasnya. Yang HPP juga dari harga selisih perubahan HPP-nya atau istilah biaya yang dikeluarkan, selisih harganya, dan juga dari kuantitas HPP-nya, volume dari sudut pandangnya HPP. Nah, yang pertama dulu, sales price variance. Nah, ini perubahan harga jual. Artinya apa? Perubahan harga jual itu terjadi ketika ada perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Biasanya perbandingan harga jual barang itu bisa dibandingkan dari historisnya atau yang sudah dianggarkan di awal sebelum dieksekusi. Nah, kalau di sini simbolnya harga jual satuan produk yang sebelumnya atau yang dibudgetkan adalah HJ1. Kemudian yang harga jual sesungguhnya yang sekarang adalah HJ2. Kemudian kuantitas yang sesungguhnya dijual saat ini dilambangkan K2 atau kuantitas 2. Cara menghitungnya sales price variance itu adalah harga jual sesungguhnya saat ini sesungguhnya atau saat ini dikurangi dengan harga jual yang dibudgetkan, selisih yang diselisihkan, berarti ini tahun lalu, tahun sebelumnya, atau budget. Kemudian dikalikan dari kuantitas sesungguhnya. Ya, ini analisisnya. Apabila HJ2 sesungguhnya dikurang HJ1 menunjukkan angka positif, berarti ada kenaikan harga. Nah, ketika ada kenaikan harga, jelas totalnya itu akan meningkat. Karena ini dari sales adalah pendapatan, ingat, ini pendapatan. Ketika dia sesungguhnya itu lebih tinggi daripada realisasinya atau sebelumnya, maka akan menunjukkan angka positif. Dan ini akan bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sebaliknya, apabila harga sesungguhnya saat ini itu lebih rendah daripada harga tahun sebelumnya, dia akan menunjukkan angka negatif. Berarti dia
analisisnya kemungkinan akan menunjukkan kerugian bagi perusahaan. Gitu ya. Jadi perbandingan antara harga yang sudah direalisasi yang berhasil dijual saat ini itu harganya berapa produknya, kemudian dibandingkan dikurangi dengan harga yang tahun lalu atau yang sudah dibudgetkan dikalikan dengan kuantitas realisasi yang berhasil dijual. Itu yang pertama, sales price variance. Nah, ini analisisnya. Selisih harga jual adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara harga jual yang sesungguhnya dan yang dianggarkan. Ini hampir sama rumusnya, rumus selisih harga jual. Bisa volume penjualan, ini cuma dibalik aja, dikalikan dari harga jual per unit sesungguhnya dikurangi yang dianggarkan, kayak sebelumnya. Analisisnya masih sama, jika harga jual sesungguhnya itu lebih tinggi dari harga jual yang dianggarkan, maka dia analisisnya adalah menguntungkan. Jadi kalau besok diminta untuk menganalisis dari price variance seperti ini ya, apakah dia menguntungkan perusahaan atau menaikkan laba kotor atau justru sebaliknya merugikan perusahaan atau lebih ke negatif, ke arah negatif. Kalau dilihat dari segi harga jual. Nah kalau sebaliknya dia kalau lebih rendah dari sesungguhnya harga jual per unitnya atau harga jual yang dianggarkan, dia akan rugi, cenderung akan merugikan perusahaan. Lanjut, yang kedua kita masuk ke sales volume variance. Kalau tadi dilihat dari sales price, sekarang dari sales volume atau kuantitas penjualan. Volume penjualan yang berhasil direalisasi dan nanti dibandingkan dari yang dianggarkan. Kita lihat perubahan kuantitas produk yang dijual itu merupakan perubahan atau perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya yang berhasil direalisasi atau berhasil dijual. Kalau tadi dari segi harga, nah sekarang dari segi kuantitas. Nah, kuantitas sesungguhnya itu dilambangkan K2, kemudian kuantitas penjualan yang dianggarkan atau tahun sebelumnya itu K1. Nah, kalau yang ini dibandingkan dari harga tahun lalu. Bagaimana harga persatuan tahun lalu yang dibudgetkan? Mari kita lihat analisisnya. Nah, bila harga kuantitas yang sesungguhnya itu lebih tinggi atau menghasilkan angka positif dari kuantitas yang dianggarkan, maka itu karena segi kuantitas penjualan, dia akan cenderung berpotensi menguntungkan bagi perusahaan dilihat dari kuantitas penjualannya. Nah, sebaliknya, apabila kuantitas yang sesungguhnya itu lebih kecil daripada kuantitas yang dianggarkan, itu akan menunjukkan angka negatif dan cenderung akan adanya penurunan kuantitas penjualan, sehingga ini merugikan perusahaan. Itu kalau dari sales volume variance ya. Oke. Nah, ini analisis lebih lanjutnya, selisih kuantitas penjualan, rumusnya masih sama. Harga jual per unit yang dianggarkan, dikalikan dari volume penjualan sesungguhnya dan dikurangi volume penjualan yang dianggarkan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini perbandingan kuantitas sesungguhnya dengan kuantitas yang dianggarkan. Jika volume yang dijual sesungguhnya itu lebih tinggi dari yang dianggarkan, jelas akan menguntungkan perusahaan. Nah, apabila volume penjualan yang sesungguhnya atau yang direalisasi saat ini itu lebih rendah daripada tahun kemarin ataupun yang dianggarkan, berarti dia akan merugikan perusahaan atau cenderung penjualannya menurun. Oke, sekarang yang ketiga. Cost price variance. Nah, ini kalau cost price berarti dilihat dari harga pokoknya, harga pokok produk yang dijual. Nah, perubahan harga pokok penjualan, bahasa Inggrisnya harga pokok penjualan apa? Besok kalau di laporan keuangan mau jangan bingung ya, cost of goods sold atau HPP, itu perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun lalu dibandingkan dengan harga pokok yang sesungguhnya. Nah, harga pokok rumusnya ini bisa dilihat dari sini. Harga pokok sesungguhnya
dikurangi dengan harga pokok saat ini atau yang dianggarkan, harga pokok sesungguhnya itu yang sekarang, HPP 1 itu adalah harga pokok menurut budget atau tahun sebelumnya, dikalikan dengan kuantitas produk yang sesungguhnya sudah terjual. Nah, harga pokok sesungguhnya. Nah, kalau yang ini coba, kalau misal HPP sesungguhnya itu lebih tinggi tadi dari harga pokok yang sebelumnya, berarti dia cenderung positif atau negatif. Kalau HPP 2 itu lebih tinggi daripada HPP 1, cenderung positif atau negatif pengaruhnya. Ada yang mau mencoba? Ingat kalau HPP, dia sifatnya adalah beban atau biaya. Jadi, apabila HPP itu yang sesungguhnya lebih tinggi daripada HPP saat ini, sebelumnya, dia berarti bernilai positif, maka ada kenaikan HPP artinya. Ada kenaikan biaya, dan itu cenderung akan merugikan perusahaan. Kebalikan dari sales, cost of goods sold atau HPP itu kebalikan dari sales. Nah, sebaliknya, bila HPP 2 atau HPP sesungguhnya itu malah negatif, justru akan menguntungkan karena ada penurunan biaya atau HPP-nya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada selisih, ini analisisnya, selisih harga pokok penjualan. Nah, kalau selisih harga pokok penjualan itu merupakan yang karena perbedaan antara HPP sesungguhnya dan HPP yang sebelumnya. Rumusnya sama, selisih harga dikalikan jumlah kuantitas yang sesungguhnya tadi. Apabila HPP-nya itu sesungguhnya lebih besar daripada yang dianggarkan, maka dia akan cenderung, ini kebalik nih, HPP-nya lebih kecil dari yang dianggarkan. Ini kebalik deh, ini merugikan. Seperti yang analisis yang di atas tadi ya. Lanjut sekarang yang keempat, atau cost volume variance, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan HPP, cost volume, tapi dilihat dari volumenya atau kuantitas yang dijual atau yang diproduksi. Rumusnya adalah kuantitas sesungguhnya yang berhasil dijual atau dihasilkan dikurangi dengan kuantitas yang dianggarkan atau saat ini dikalikan dengan HPP yang menurut budget yang dianggarkan itu berapa. Nah, apabila K2 atau kuantitas yang sesungguhnya itu lebih tinggi daripada kuantitas yang dianggarkan, maka dia cenderung akan, kalau dari segi harga pokok, dia kalau positif justru malah merugikan karena dia dilihat dari segi biaya dan sebaliknya. Nah, ini analisisnya, selisih kuantitas harga pokok penjualan yang timbul disebabkan ini dari perbedaan harga pokok penjualan dari kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Nah, sifat selisih ini selalu berlawanan dengan sifat selisih kuantitas penjualan. Kalau penjualan semakin tinggi, kalau positif dia akan menguntungkan, nah kalau HPP dia akan merugikan perusahaan. Karena dia semakin positif berarti dia semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Rumusnya masih sama, apabila kuantitas penjualan sesungguhnya itu harga pokok penjualannya itu lebih tinggi, berarti dia malah merugikan. Kalau dia lebih rendah dari yang dianggarkan, justru malah menguntungkan. Nah, sekarang ada selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Nah, ini dijumlahkan antara selisih kuantitas penjualan dan selisih harga pokok penjualan. Nah, jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisis lebih lanjut ke dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Bisa kita lihat. Nah, selisih komposisi penjualan dulu. Selisih komposisi penjualan ini adalah selisih yang timbul disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya yang dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Jadi
untuk materi kali ini itu lebih banyak intinya adalah perbandingan dari komposisi penjualan yang sesungguhnya dan yang dianggarkan. Nah, jika laba kotor pada komposisi sesungguhnya itu lebih besar, jelas. Kalau lebih besar dari yang dianggarkan, berarti dia menguntungkan, seperti yang pertanyaan di awal tadi. Nah, kalau yang sesungguhnya itu kebalikannya, lebih kecil, maka harga laba kotornya itu akan kebalikannya, yaitu merugikan. Caranya tadi dengan mengurangi antara laba kotor sesungguhnya dan laba kotor komposisi yang dianggarkan. Atau disebarkan lagi, rumusnya seperti ini. Nah, yang kedua, selisih kuantitas penjualan final. Nah, selisih kuantitas penjualan final adalah selisih yang timbulnya disebabkan perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode bersangkutan. Apabila laba kotor yang dianggarkan lebih besar daripada laba kotor yang dianggarkan, maka kuantitasnya penjualan dia akan menguntungkan. Kebalikannya, apabila yang dianggarkan itu lebih kecil daripada laba kotor yang yang dianggarkan lebih kecil daripada yang dianggarkan komposisinya, berarti dia akan jual final itu merugikan. Rumusnya adalah total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikalikan dengan laba kotor rata-rata yang dianggarkan dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan setiap produk. Mari kita lihat, nanti dilihat di kasus aja ya. Nah, ini contohnya. Contohnya pada tahun itu 2015 dan 2016 itu sudah ada perubahannya, sudah terlihat. Pertama dilihat dari penjualan dulu. Penjualan di tahun 2015 itu ke enter 200.000, sedangkan pada tahun 2016 dia 253.000, berarti ada perubahan 53.000. Nah, kalau dari segi penjualan itu dia ada perubahan positif apa negatif itu? 2015-2016. Positif, Bu. Yes, positif. Berarti dia cenderung menguntungkan perusahaan. Kalau yang HPP, tahun 2015 dia 150.000, kemudian yang tahun 2016 dia 181.125. Ada perubahan positif apa negatif itu? Negatif, Bu. Negatif. Tapi nilainya positif ya. Tapi dia cenderung merugikan karena biayanya bertambah. Kalau dari laba kotornya, laba kotor dia dari 50.000 meningkat menjadi 71. Perubahannya menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Bu. Yes, menguntungkan. Karena dia labanya dari tahun 2015 sampai 16 dia meningkat. Kalau dari kuantitas yang terjual, ada perubahan positif apa negatif? Positif, Bu. Yes, positif. Lebih positif semua ini. Harga jual persatuan naik dari 200 ke 220. Itu merugikan, Bu. Kenapa kok merugikan? Harga jualnya loh. Ya karena pastinya lebih mahal, Bu. Jadinya harga jualnya. Iya, harga jualnya lebih mahal. Kemungkinan ada peningkatan harga jual. Tapi nanti mempengaruhi ke totalnya nggak? Total penjualannya semakin meningkat atau enggak kalau harga jualnya meningkat? Makin menurun, Bu. Ayo, total penjualan, no. Harga jualnya naik. Misal nih, aku jual barang di tahun 2015 itu 5 buah dikalikan 200. Tahun ini 5 buah dikalikan 220. Secara total penjualan dia lebih tinggi atau enggak? Lebih tinggi, Bu. Iya kan? Berarti positif apa negatif perubahannya? Positif, Bu. Yes. Yang terakhir, harga pokok persatuan, harga pokoknya. Pengaruhnya positif apa negatif? Merugikan Ya, atau menguntungkan? Menguntungkan atau merugikan?
Merugikan, Bu. Ya, nah ini baru karena biaya ya. Gampang kan? Nah, ini perhitungannya tuh bisa kebaca nggak, Dik? Dari atas kita hitung dulu perubahan harganya. Harga tadi hitungnya dari harga jual sesungguhnya dikurangi dengan harga jual. Kalau tadi itu kita analisis secara kasar aja ya. Kalau ini dianalisis secara lebih detail lagi dikalikan dengan kuantitasnya. Nah, harga jual sesungguhnya dikurangi dengan harga sebelumnya atau tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitas yang terjual sesungguhnya. Harga jual sesungguhnya tadi tahun ini dia 220. 220 dikurangi dengan harga jual sebelumnya 200 dikalikan dengan kuantitas yang terjual pada tahun ini. 1150 dikalikan 1150 berarti 20 dikalikan 1150. Hasilnya adalah 23.000. Karena positif dia laba atau menguntungkan. Terus yang kedua, perubahan kuantitas sekarang atau tadi volume variance. Dihitung dari kuantitas yang terjual saat ini dikurangi dengan kuantitas sebelumnya atau yang dianggarkan dikalikan dengan harga jual tahun sebelumnya dibandingkannya dengan harga jual tahun sebelumnya. Kuantitas yang sekarang ada 1150, sebelumnya itu ada yang dianggarkan itu 1000, dikalikan dengan harga jual sebelumnya yaitu 200. Berarti ini 150 kalikan 200 rupiah. Berarti 30.000 dari kuantitas yang terjual, dia positif berarti dia laba atau menguntungkan. Nah, masih gampang ya. Sekarang yang ketiga, perubahan HPP-nya dari segi harga pokok penjualannya. Nah, HPP yang sesungguhnya tadi, yang saat ini 157,5 rupiah. Sedangkan yang sebelumnya ada 150. Dikurangi, kemudian dikalikan dengan kuantitas yang terjual sesungguhnya, 1150. Berarti dia, ini berapa nih? 7,5 rupiah dikalikan 1150. Karena dia positif perubahannya, berarti dia malah rugi, merugikan perusahaan. Karena biayanya cenderung meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Sekarang ke kuantitas HPP-nya. Kuantitas HPP-nya juga dilihat dari kuantitas sesungguhnya sekarang dikurangi dengan kuantitas sebelumnya dikalikan HPP di awal. Kuantitas sesungguhnya yang berhasil terjual 1150 dikurangi 1.100. Dikalikan dengan HPP yang tahun sebelumnya yaitu 100 berarti persatuannya 150. Ini 150 dikalikan RP 150. Ini enggak sih? 22.500. Karena dia lebih tinggi kuantitasnya dari HPP-nya, berarti dia rugi. Kebalikan dari harga jual. Lebih gampang ya. Nah, sekarang kita lihat untuk laporan perubahan harga kotor, laba kotornya. Kalau yang pertama disebabkan karena penjualan. Ini analisisnya. Yang pertama kenaikan harga jualnya. Kenaikan harga jualnya tadi berapa sih? 23.000 ya. Perubahan harganya 23.000. Kemudian kita tulis di sini kuantitas penjualannya dia 30.000. Jadi dari segi kuantitas dia totalnya positif 53.000. Nah, kalau dilihat dari HPP, kenaikan HPP disebabkan karena kenaikan harga pokok per satuan kos. Ini persatuan per unit ya maksudnya. Itu berapa tadi? 8.625. Kemudian secara kuantitas dia HPP-nya juga rugi 22.500. Ditambahkan, nah ini kemudian diselisihkan. Kalau ini masih positif, berarti dia analisisnya kesimpulan secara keseluruhan ada kenaikan laba kotor sebesar 21.875. Sampai di sini ada pertanyaan 4 varian tadi.
Enggak, coba kita latihan. Kita cari 4 tadi variansnya. Yang ini dulu, Dek. Coba diorek-orek, dihitung sebentar. Satu dari selisih, nah perubahan harga, kuantitas, perubahan HPP, dan perubahan kuantitas. Coba ya, tak kirim filenya ya, sebentar. Materi. Rumusnya ini kan masih bisa diingat Pak rumusnya. Coba yang nomor 1 dulu. Antara realisasi dan anggaran. Lima menit ya. Gimana yang selisih perubahan harga? Rumusnya apa? HJ2 dikurang HJ1 ya, Bu. Berarti HJ2-nya berapa tuh? Yang direalisasi itu 2,80 YT. Itu penjualan atau harga penjualannya? Berarti kalau nyari harga penjualannya gimana? Kan ini total penjualan. Ada volumenya. Kalau harga penjualan itu berarti per unit. Berarti caranya diapain dulu untuk mengetahui harganya per unitnya? Dibagi ya, Bu? Yes, dibagi dulu. Berapa tuh harga penjualan dari anggarannya? Kalau itu kan hasil penjualannya ya. Berapa itu juta?
Benar nggak, Dek? 224,97 rupiahnya. Ini 200. Sama nggak? Sama Bu, sama Bu. Oke, berarti rumusnya HJ2, harga jual realisasinya berapa? Kalikan dengan 42. Harga jual realisasinya 200 dikurangi harga jual yang dianggarkan 224,9. ya 0,97 dikalikan K2 yang direalisasi, kuantitas yang terjual realisasi 14.000 unit. Berapa nih hasilnya, positif atau negatif? Hasilnya 349.580 tapi dia negatif. Untung atau rugi berarti? Rugi Bu. Yes, rugi. Itu selisih yang price varian. Sekarang yang kedua. Oke. Yang kedua adalah dari kuantitinya. Bahasa Indonesia aja ya, perubahan kuantitas yang terjual. Gimana cara ngitungnya? K2 yang sesungguhnya terjual dikurangi dengan K1 dikalikan harga Jual 1. jual yes, yang sebelumnya dibandingkan dari yang sebelumnya. K2-nya berapa? 14.000 kurangi 16.500 dikalikan harga jual sebelumnya 224.000. yes. Berapa itu? Minus lagi ya. 2.500 kali 224,97. Lima enam dua 254. Untung atau rugi? Mas 25. Ini negatif. Merugikan atau menguntungkan? Minus. Ya. Rugi ya Bu? Kalau kuantitas kan ya, kalau terjual? Yes, rugi. Benar. Kalau dari segi penjualan, dia kalau minus rugi. Kalau HPP, dilihat dari HPP-nya, dia kalau minus malah menguntungkan. Oke. Sekarang, ini sama ya Amdani. Oh, tahun 2016. Oke. Sekarang yang ketiga dulu. Selisih, lihat dari HPP-nya. Perubahan HPP dulu, harga pokoknya. Gimana rumusnya tadi? HPP sesungguhnya dikurangi HPP sebelumnya atau yang dianggarkan dikali kuantitas sesungguhnya yang terjual. HPP-nya yang kedua berapa? Yang direalisasi? 1,96 Bu. Yes, 1,96 juta. Sorry. Per unit loh, ini belum hitung per unit ya. Berapa HP per unitnya itu? $140 Ibu. Ini kan total HP-nya. Itu total HPP-nya. Kemudian
diketahui itu volume yang terjual. Berarti kita HPP per unit gimana? Sama. Tinggal dibagi ya, Bu. iya. Berapa? Kita hitung. 150 bener nggak? Yang anggaran. Betul, Bu. Yang realisasi 140, Ibu. ya 140. Berarti HP2-nya yang mana tuh? 140 ya. Dikurangi 100. 150 tadi, Bu. Oh, 50, Bing. Elek banget tulisan kecil-kecil. Dikalikan kuantitas realisasinya 14.000 ya. Positif apa negatif? Kalau dari segi HPP berarti dia menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Bu. Ya, sekarang HPP-nya malah turun dia. Untung. Sekarang yang terakhir dari kuantitasnya. Sekarang hitungnya kuantitas HPP. K2 dikurangi K1 dikalikan HPP 1. K2-nya berapa? Realisasi 14.000 dikurangi 16.500 dikalikan HPP-nya yang sebelumnya dapat 140 ya. Minus atau plus itu? Minus tadi ya. 2000 hilang minus. 2.500 dikalikan 140. Berapa itu? Bu, maaf, itu 140 apa 150 ya, Bu? Itu APP 1 di rumusnya. HPP 1. Oh iya, 150 ya. Iya. Betul. Ya. Nice to meet you. Berapa itu jadinya? Minus 375.000, Ibu. Minus 700. 375.000. Ya. 375.000. Minus ya. Untung apa rugi? Untung, Ibu. Ya, untung. Coba nanti dibuat laporan perubahan laba kotornya ya. Dari hasil yang kita analisis. Nah, nanti di coret-coret aja bentar di kertas, terus di submit di e-learning. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ini contohnya nih. Yang dari hasil yang kita hitung ini nanti coba dianalisis dibuat laporan perubahan laba kotornya seperti ini nih. Dibuat ini ya. Nanti di submit atau orek aja bentar, oret-oret di kertas itu. Gampang banget tuh itu nanti. Terus ada kesimpulannya mengalami kenaikan atau penurunan gross profit. Itu ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, cukup sekian. Oh ya, Dek, besok Jumat kalian udah ini nggak? Masih ada waktu puasa nggak? Kita tambahan sekali. Terus minggu depan kita